seperti yang sudah kita ketahui, digitalisasi pada saat ini sudah merambah dari mulai anak-anak yang bahkan belum sekolah sampai ke orang tua. Ya, digitalisasi pada saat ini kita ibaratkan seperti dunia berada di genggaman tangan kita, di mana kita hanya perlu mengklik satu kali kita sudah bisa tahu tentang informasi apa saja yang ada di dunia ini. Nah, di sini guru berperan sangat besar, terlebih di lingkungan sekolah, untuk menjadi spion, untuk menjadi fasilitator bagi siswa-siswinya supaya nanti kedepannya anak-anak ini tidak sampai terbawa arus globalisasi. Adapun beberapa peran guru di era digital, yaitu satu, sebagai agen pembaharuan, di mana kita sebagai guru bisa lebih banyak tahu informasi tentang perkembangan pendidikan dari mulai metode pembelajaran, media pembelajaran, dan model-model pembelajaran. Kita sebagai guru bisa lebih mudah mengaksesnya. Jadi kita ini bisa lebih variatif nantinya untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kita. Yaitu yang kedua, sebagai garda terdepan untuk membimbing, mengarahkan agar aliran sesat tidak meracuni generasi penerus bangsa melalui pendidikan formal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita kan bisa mengakses seluruh pemberitaan, seluruh hal-hal baru yang ada di belahan bumi lainnya, ya Bu. Anak-anak kan tidak bisa memfilter itu semua. Kalau itu menarik, mereka lihat itu semua ya. Nah, kita sebagai seorang guru ini harus bisa memberikan pemahaman mana yang layak untuk mereka tonton, mana yang untuk tidak ditonton. Kemudian di bawah payung organisasi profesi PGRI dan terus menyampaikan inspirasi suara anggotanya kepada otoritas pemerintah, melindungi marwah budaya nasional dari paham yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara. Selanjutnya, guru melalui dunia pendidikan, penyelamat budaya dan karakter bangsa, di mana sebagai bangsa timur, supaya kita tidak kehilangan ketimuran kita. Begitu. Untuk yang selanjutnya, dalam menjalani perannya sebagai pekerja profesi, guru pada dasarnya harus tetap berpedoman pada aturan-aturan yang sedang berlaku. Perubahan di era digital, kemajuan ilmu dan teknologi masyarakat juga lebih berubah pola pikirnya. Ini kejadian nyata di anak-anak didik kita di Asia Bulan, bahwa sekarang itu pola pikir anak-anak itu ketika ditanya, nah apa cita-cita kalian nanti? Kalau dulu kan waktu saya masih SD, cita-citanya itu jadi dokter, jadi polisi, seperti itu ya. Nah, untuk saat ini saya pernah bertanya di siswa kelas 3, itu sekarang jawabannya sudah tidak seperti itu lagi. Mereka menjawabnya kepinginnya jadi konten kreator sekarang. Ya, Bu, itu kan berarti terjadi perubahan pola pikir. Yang kedua, implikasinya terhadap tuntutan persyaratan kerja. Sekarang bekerja bukan hanya menggunakan fisik yang sehat dan kuat, tapi juga dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Selanjutnya, perilaku guru di era digital. Guru digugu dan ditiru ya. Bagaimana kita ini bisa menjadi model yang baik bagi anak-anak didik kita, bukan hanya model yang baik dalam hal berpenampilan, tapi juga dalam berpengetahuan. Bagaimana anak-anak itu nantinya bisa terinspirasi dengan gurunya. Oh, di guruku ini kalau misalkan main HP
atau main laptop itu bukan hanya untuk sekedar buka TikTok atau buka Instagram atau buka WA, tapi juga Bapak Ibu guru ini juga membuat pembelajaran yang menarik seperti membuat game untuk pembelajaran anak-anak seperti itu. Kemudian pendukung peran guru. Di sini tentunya Bapak Ibu guru ini perlu dukungan untuk membuat anak-anak ini tidak sampai kebablasan dalam memanfaatkan teknologi digital ini. Siapa saja yang peran pendukung ini? Tentunya dari pihak sekolah seperti kepala sekolah, mungkin juga pengawas sekolah itu, kemudian dewan guru teman sejawat. Mungkin bisa saling berbagi inspirasi bagaimana sih kiat-kiatnya supaya anak-anak ini bisa memanfaatkan era digitalisasi ini dengan baik. Kemudian kerjasama dengan wali murid. Kemarin itu Bu, ketika peringatan Hari Sastra dan Hari Guru itu di sekolah kita itu ada lomba membuat konten ucapan Hari Guru. Itu dilakukan oleh siswa dan orang tuanya. Nah, di situ sekolah kita mengemban misi bagaimana orang tua ini juga ikut andil, ikut memantau anak-anak kita dalam menggunakan komunikasi digital ini. Kemudian sarana dan prasarana di sekolah kita alhamdulillah kemarin baru dapat IPFT. Mungkin itu untuk kedepannya nanti selain biasanya menggunakan LCD, mungkin kedepannya kita bisa memanfaatkan itu untuk pembelajaran anak-anak sehingga nanti anak-anak bisa lebih tahu bagaimana pemanfaatan digitalisasi ini. Demikian sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan yang sangat bagus buat Bu Milda. Sekali lagi tepuk tangannya. Terima kasih Bu Milda. Yang akan saya tanyakan dengan judul yang diangkat oleh Bu Milda tadi, yaitu tentang peran guru pada era digitalisasi digitalisasi. Apa langkah-langkah Bu Milda untuk menyampaikan ini bagi guru yang kurang IT? Adakah di sini guru yang kurang menguasai IT-nya di SDM kan? Mungkin yang sepuh-sepuh biasa. Baik aja. Tapi kalau di sini ya, Bu Ida, mohon maaf ya, Bu Ida kan memang sepuh, tapi beliau kan mau belajar Bu. Jadi seperti membuat kanva, dulunya Bu Ida nggak bisa Bu. Nah sekarang kita ajarinnya lewat apa? Bukan lewat laptop Bu, tapi lewat HP. Soalnya beliaunya lebih mahir dalam mengetik lewat HP. Kalau lewat laptop bingung. Soalnya nyari satu-satu seperti itu. Jadi kita mau bimbing teman-teman kita yang kebetulan kurang apa Bu? Kurang memahami, seperti itu. Jangan sampai nanti kita kalah dengan siswa kita. Nah, seperti di pepatah Jawa, kebun musuh budaya. Yang siswanya canggih-canggih, ya. Sedangkan kita gurunya gagap teknologi. Sudah seperti itu. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat pas. Bu Milda, nah itu orang banyak karena perjalanannya yang terakhir. Masih diberikan. Bu Milda masih ingat apa yang ditulis dalam artikelnya? Ingat ya, insya Allah. Bu, di artikel yang populer itu kan ada judul utama, kemudian ada subjudul. Judul utamanya itu adalah peran guru pada era digitalisasi, betul ya? Subjudulnya yang Bu tulis ada berapa di sana? Berapa Bu? Satu. Terus ini saya mau tanya nih, ini dari tadi kan hampir di setiap slide, ini ada pendukung peran guru. Boleh minta tolong slide berikutnya Bu? Sebelumnya. Perilaku guru di era digital.
sebelumnya lagi pengaruh era digital bagi dunia pendidikan. Nah ini itu terlihat dari mana? Kemudian di setiap slide ini ada judul-judul yang menurut saya ini bagus pakai banget. Itu Bu, saya kan sebenarnya saya ini menulis, tapi saya dibantu mengkoreksi sama teman saya, Bismaida itu inspiratornya. Jadi saya ambil dari saya ambil dari internet juga, cuma nanti diparafrasekan. Nah kemudian Bu Ida jadi, oh Bu Ida ini kurang ini sedikit seperti itu. Itu kan dari proses menulisnya. Kalau yang ditulis Ibu di layar ini, pengaruh era digital bagi dunia pendidikan. Kenapa Ibu memilih kata-kata kalimat itu untuk dituliskan di situ? Kenapa tidak kalimat lain? Itu dapatnya dari mana? Ya, soalnya kita kan di kehidupan kita ini Bu, dari situ saya belajarnya. Soalnya kan dari anak-anak itu biasanya itu Bu, saya kan kebetulan saya guru ya. Di situ kan ada itu anak-anak itu kan, kalau saya setiap masuk itu pasti saya tanya, siapa yang sudah sholat subuh tadi? Soalnya sholat subuh itu anak-anak itu pasti paling banyak yang bolong. Nah di situ ternyata setelah saya gali kemarin waktu itu saya tanya di siswa kelas 6, di situ mereka itu menjawab kenapa kok sholat subuhnya bolong. Di situ ternyata mereka itu main HP sampai jam berapa? Sampai jam 1. Ini ya Bu ya, supaya kita fokus pada pertanyaan ini. Seandainya nomor 1, 2, dan 3 di atasnya subjudulnya itu saya ganti bermain peta umpet, boleh nggak Bu? Seandainya itu kan ada tulisan pengaruh era digital bagi dunia pendidikan. Saya ganti bermain peta umpet, boleh nggak menurut Ibu? Nanti tidak sesuai dengan Saya tanya Ibu, boleh nomor berapa? Nggak boleh, kenapa? kalau saya sudah itu di era saat ini Bu. Cocok nggak kalau saya ganti bermain peta umpet dengan isinya 1, 2, 3 itu? Cocok nggak? Ada sudah. Cocok juga. Sementara untuk model pembelajarannya ini Bu, Nah, artinya sebetulnya subjudul yang Ibu tuliskan di situ itu semuanya sintesa dari paragraf yang ada dalam semua artikel Ibu yang ada di sini. Jadi sebetulnya setiap beberapa paragraf itu harus ada subjudul baru. Tulisannya begitu bagus. Tapi minusnya adalah pada subjudul. Dan makanya tadi saya heran ketika Ibu paparkan di slide, kenapa di slide-nya itu ada subjudul, tetapi itu tidak dimasukkan ke dalam artikel. Jadi ya Bu ya. sebenarnya itu saya belum berpengalaman ke Ya, ini, nggak Bu. apa-apa. Terima kasih. Jadi untuk belum ini, karena kemarin itu atas apa? Ayo. Jadi tulisannya itu Bu masih belum apa tertata omongan yang harus dijadikan subjudul seperti itu. Belum main aja jadi finalis ya. Iya. Gimana Bu? Lanjut. Bu Milda, boleh nggak Bu Guru belajar dari anak-anak? Boleh. Cuma jangan sampai anak-anak ini nanti yang akhirnya apa Bu biasanya kan gurunya jadi di apa? Iya, disetir anak-anak gitu loh Bu. Maksudnya gimana? Bu gini aja loh Bu. Gitu seperti itu. Dan anak itu kan gitu. Diajarinya kadang kebablasan gitu loh Bu. Jadi gurunya nanti disetir anak-anak. Boleh belajar dengan anak-anak. Setidaknya guru ini bisa satu langkah di atasnya supaya kita ini masih bisa apa mengawal anak-anak ini. Oke, kalau tujuannya guru harus lebih di depan daripada anak-anak untuk bisa memimpin anak-anak dengan langkah yang benar, itu saya setuju. Tapi kalau guru tidak boleh belajar dari anak-anak, itu saya kurang setuju. Apalagi tadi kalau ke guru muda, tidak apa-apa, yang tua belajar dari yang lebih muda tidak apa-apa gitu ya. It's okay, karena seorang guru itu ketika kita memilih profesi menjadi seorang guru, maka kita harus siap untuk belajar dari siapa saja, belajar dari teman sejawat, belajar dari orang yang lebih tua, belajar
belajar dari anak-anak bahkan bisa gitu ya Bu ya. Oke, terkait dengan ini saya mau yang di slide ini agak di belakang Bu. Pendukung. Nah, pendukung yang pendukung Bu. Nah, ini Bu ya. Peran guru harus diimbangi dengan kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak tertentu. Terkait dengan filter di era digital, bagaimana Bu Milda, apa yang dilakukan Bu Milda melakukan kerjasama untuk memberikan filter yang terbaik kepada anak-anak di era digital. Gitu. Dan kita bekerja sama kan dengan semua yang dari sekolah kerja. Itu kepala sekolah, teman sejawat dan semua sekolah guru. Di situ kita filterkan bapak ibu guru dari wali kelas dan guru mata pelajaran itu saling bersinergi untuk pasti kan sebelum kita belajar kan tidak hanya tentang menjelaskan saja kan ya. Kita kan juga berkomunikasi dengan anak-anak. Apa saja yang mereka lakukan ketika di rumah, apa saja yang mereka lihat ketika mereka sedang membawa handphone, apa saja itulah. Di situ kita bisa mengirimkan kita hendaknya ini loh yang baik untuk kalian lihat. Kalau yang hal-hal negatif itu hendaknya kamu hindari. Kita kasih batasan anak-anak berapa lama mereka memegang handphone seperti itu Bu. Nah, itu kan kepada anak. Hmm. Untuk bekerja sama dengan pihak lainnya seperti apa yang lakukan? Itu tadi apa Bu? Saling bekerja samanya ya saling dengan berarti dengan sesama guru berarti ini ya. Sesama guru itu kan guru dengan siswanya. Dengan sesama guru filternya kalau sama yang lebih tua itu kan kita ambil yang positifnya saja kalau dengan teman sejawat. Jadi kan bukan meminta rekan sejawat untuk memfilter, tapi bagaimana panjenengan bekerja sama dengan teman sejawat atau kalau itu tadi kan menyampaikan teman sejawat yang diajak bekerja sama supaya anak-anak ini bisa memfilter konten-konten digital itu apa yang itu supaya mendapat dukungan nih dari teman sejawat agar anak-anak bisa dapat filter, agar anak-anak itu bisa memfilter informasi yang ada di dunia digital ini. Tarik atas bentar. Pertanyaannya umumnya lah. Kamu dulu ya. Saya dudukan ya dulu ya. Begini Bu, kita mintanya ke teman-teman itu Bu ya. Kalau biasanya kan kita itu suka ngobrol. Kebetulan di sini SDN Bulan itu suka ngobrol. Kita bertukar pikiran. Nah di situ saya menyampaikan, ayo kita tolong kita sama-sama untuk mengawal anak-anak ini supaya kedepannya anak-anak tidak sampai berlebihan atau bisa mau sendiri dengan